Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita dilarang untuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Kita akan lanjutkan kembali Pak urayani atau berikan kesempatan untuk tamu kita bertanya. Mau bertanya dulu. Boleh ya. Silakan Ibu Mita. Ya, Pak Kureis, setelah tadi saya mendengar paparan penjelasan dari Bapak mengenai kaum munafik, kemudian saya mempunyai gambaran berarti kaum munafikin itu ada sejak zaman Rasulullah hingga zaman kini gitu. Dan yang disebut kaum munafikin ini apakah mereka yang beragama Islam tapi sebetulnya mereka dalam hatinya membenci atau tidak menyukai Islam. Dan pertanyaan berikutnya adalah di situ bahwa kaum munafikin itu ada yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Jadi yang seperti apa itu yang dimaafkan dan seperti apa itu yang tidak dimaafkan. Ya. Yang pertama dulu secara umum, munafik. Munafik itu terambil dari akar kata yang berarti lubang, terowongan. Ada terowongan itu atau lubang ini punya dua muka. Ada tikus masuk ke lubang, dia keluar di lubang yang lain. Sehingga munafik itu sebenarnya pada asalnya berarti terowongan atau tikus yang mempunyai dua jalan keluar dan jalan masuk. Kalau dia dikejar di sini, dia keluar di sana. Kalau dia dikejar di sana, dia keluar di sini. Itu munafik. Nah, munafik itu yang menampakkan dengan lidahnya bahwa dia muslim, tetapi kalau dikejar dengan kewajiban, dia bersembunyi. Di dalam hatinya dia kafir. Itu munafik. Oke, kita lanjutkan. Allah, sekali lagi Allah ulangi, Allah mengancam orang-orang munafik yang lelaki maupun munafik yang perempuan. Demikian juga orang-orang kafir mengancam mereka dengan neraka Jahanam. Mereka terancam kekal di dalamnya. Cukuplah itu sebagai siksa buat mereka. Padahal ini rasanya udah berlebih ya. Tapi Tuhan berkata cukup. Dalam arti itu sudah seimbang dengan dosa mereka. Tuhan tidak lebihkan, tapi itu seimbang, cukup. Allah mengutuk mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Baru ayat berikutnya berkata, kalladzina min qablihim. Ada orang-orang sebelum orang-orang munafik pada masa Nabi itu. Tadi ada pertanyaan Ibu yang saya masih ingin katakan. Munafik itu dalam Islam baru muncul di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Karena tidak ada keuntungan dia masuk Islam. Baik. Mereka itu seperti dengan kaum yang hidup sebelum masa Nabi ini. Mereka sebenarnya lebih kuat. Mereka lebih banyak hartanya. Mereka lebih banyak anak-anaknya. Mereka sudah menikmati bagian dari kehidupannya di dunia ini. Sudah menikmati itu. Sekarang kami persilahkan kalian, wahai orang-orang munafik, menikmati pula apa yang kalian ingin nikmati dari apa yang kalian peroleh. Tetapi ingat, dan dia lanjutkan, dan bercandalah menyangkut agama. Lakukanlah sesuatu tanpa dasar yang kukuh, sebagaimana orang-orang dulu melakukan dan kukuh. Tetapi orang-orang itu sia-sia amal perbuatan mereka di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Siapa mereka itu? Seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, dan sebagainya. Itu semua telah mendustakan nilai-nilai agama. Dan itu semua mendapat siksa karena mereka melakukan penganiayaan terhadap diri mereka. Jadi ada hal yang menarik lagi Bu di sini. Kita ini hidup, ada bagian kita dari kenikmatan. Kita bisa menikmati. Kita kaya, kita punya uang. Kita bisa menikmati segala-galanya. Silahkan nikmati. Tetapi hati-hati, jangan sampai kenikmatan kita hanya terbatas di sana. Sayyidina Umar, satu contoh. Sayyidina Umar pernah suatu waktu duduk begitu, ingin minum air minum yang sejuk. Terus dibawa air minum. Beliau terus berkata, saya nggak usah minum deh. Saya ingin tangguhkan kenikmatan saya, nanti saya terima di akhirat. Ya kan?
Tidak semua orang bisa begitu, dan itu pun tidak merupakan anjuran umum bagi masyarakat umum. Tapi yang kita ingin garis bawahi bahwa terkadang kita memiliki sesuatu yang kita senangi, tapi kita korbankan dengan alasan biarlah saya terima kenikmatan ini. Karena orang-orang kafir itu nanti dikatakan pada mereka, udah habis kau punya nikmat, kau nikmati semua sudah di dunia. Ya, itu ya itu. Baik Bu, kita lanjutkan. Jadi Allah di sini memberikan contoh-contoh bagaimana orang-orang dulu yang mempermainkan agama, yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya mendapat siksa yang sedemikian besar dari Allah disebabkan karena penganiayaan mereka terhadap diri mereka. Dia katakan di sini, "Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Setelah itu dia berbicara tentang orang-orang mukmin. Menarik, dia katakan, kita lihat ini. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Kita bandingkan, Bu. Al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Kalau mukminun, al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ada bedanya kebersamaan orang munafik dan kebersamaan orang mukmin. Kebersamaan orang mukmin itu berdasarkan kedekatan hati mereka. Kebersamaannya berdasarkan persamaan nilai-nilai yang mereka ini. Kalau orang munafik tidak. Mereka punya nilai sendiri. Sehingga persahabatannya, kebersamaannya itu berdasar materi. Kalau orang mukmin berdasar nilai-nilai. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baik, Mas. Tentunya banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pak Quraisy, tapi bersabar dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pakaian kita dulu kan ibu-ibu itu enggak boleh pakai span, ya. Sekarang sudah boleh. Yang penting tertutup.